A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ataina Musal kitab. Dan kami, kata Allah, telah memberikan kepada Nabi Musa itu Alkitab. Taurat maksudnya, kitab Taurat. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kami menjadikan kitab Taurat itu, ada sebagian mengatakan dhamirnya kembali kepada Nabi Musa. Dan kami jadikan Nabi Musa serta kitab yang dibawa oleh Nabi Musa itu hudan, sebagai kitab petunjuk, dan Nabi Musa merupakan petunjuk li Bani Israil, bagi Bani Israil. Alla tattakhidhu min duni wakila, isi daripada kitab dan ajaran Nabi Musa itu adalah, jangan kau jadikan selain aku sebagai pelindungmu. Hanya aku sebagai pelindung yang hakiki dalam hidup ini. Orang berlindung kepada manusia, manusia pun kadang-kadang berlindung pada manusia yang lain. Nisbi. Maka hanya aku, kata Allah, menjadi pelindung, jangan berlindung kepada yang lain. Dzurriyyatan man hamalna ma'anu, maka wahai zuriat, keturunan Nabi Nuh yang telah kami selamatkan dari bencana besar, terselamatkan bersama dengan kapal. Innahu kana 'abdan syakura, Nabi Nuh itu adalah hamba Allah yang pandai dan rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ayat ini merupakan lanjutan ayat yang pertama. Kalau ayat yang pertama itu merupakan penghargaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Isra Mi'raj yang beliau alami. Maka pada ayat yang kedua, ketiga ini merupakan penghargaan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan diberikannya kitab, yaitu kitab Taurat. Jamaah rahimakumullah, Nabi Musa adalah merupakan salah satu dari Nabi dan Rasul yang disebutkan Al-Quran, yang diberikan wahyu oleh Allah, yang disebutkan dengan kitab, yaitu kitab Taurat. Nabi Musa dengan kitab Taurat itu diutus Allah untuk Bani Israel. Nabi Musa itu merupakan turunan dari bapak beliau bernama Imran, dan Imran bin Lewi. Lewi merupakan salah satu di antara 12 putra Nabi Yakub alaihissalam dari istri yang keempat. Jadi Nabi Yakub tuh 4 bini sudah. Dari bini yang keempat lahir 12. Satu ada yang terkenal, Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di situ ada Bunyamin, ada Lewi. Nah, Lewi itu melahirkan Imran, dan Imran melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Lewi bin Ishak, Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Palij bin Rau bin Akhpaj bin Syam bin Nuh alaihissalam. Makanya disebutkan dzurriyyatan man hamalna ma'an Nuh. Nuh bin Lamik bin Matulsakh bin Sis bin Adam alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, Nabi Musa dengan kitab Taurat itu merupakan salah satu di antara iman kita kepada para nabi dan tentunya kepada kitab yang Allah turunkan. Ada 4 kitab yang terkenal yang disebutkan Quran. Pertama, kitab Taurat yang turun ke Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Kedua, kitab Zabur yang turun ke Nabi Daud
dalam bahasa Kibti. Dan ketiga, kitab Injil yang turun ke Nabi Isa alaihissalam menggunakan bahasa Aramaik, bahasa Suryani. Dan terakhir kitab Al-Quran yang turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Maka kitab atau Taurat yang diturunkan ke Nabi Musa itu merupakan salah satu kitab suci, wahyu firman Allah yang wajib kita imani. Jadi tidak sempurna iman kita kalau kita tidak mengimani 4 kitab yang Allah turunkan kepada Nabi. Dengan catatan memang kitab itu, wahyu itu yang pernah turun ke Nabi Musa, yang turun ke Nabi Daud, yang turun ke Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam apa dengan kitab-kitab yang sekarang masih diklaim sebagai Taurat, Zabur dan Injil? Kebanyakan para ahli mengatakan kita tidak bisa menjamin dan mengatakan itu persis sama dengan yang dulu pernah turun ke Nabi Musa, Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Apalagi Quran menyebutkan yuharrifunal kalima an mawadhihi. Orang-orang Bani Israel tempo dahulu sudah banyak melakukan perubahan-perubahan dengan kitab suci mereka. Quran mensinyalir terjadi banyak perubahan di situ. Jamaah rahimakumullah. Nabi Musa mendapatkan kitab yaitu Taurat. Ayat ini menyebut dengan kitab, sebuah sebutan untuk firman Allah, wahyu Allah yang isinya itu lengkap dengan syariatnya dan berlaku lebih lama kepada komunitas. Itu nanti yang membedakan antara kitab dengan suhuf. Kalau suhuf itu kan lembaran kecil saja, isinya pun tidak sebegitu lengkap dan berlaku hanya rentang waktu tertentu. Makanya di Quran biasa kita dengar suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf Ibrahim, juga suhuf Nabi Musa. Jadi suhuf merupakan lembaran kecil, ketika menjadi satu, menjadi banyak, isinya lengkap, maka disebut dengan kitab. Al-Quran juga disebut dengan kitab karena isinya lengkap dan mengandung syariat sesuai dengan Nabi yang membawanya. Apakah wahyu berupa Taurat, Zabur, Injil, Quran itu turun sebagaimana kitab yang kita pahami? Jadi apakah wahyu itu, firman Allah itu turun dari Allah, anggaplah dari langit tiba-tiba berbentuk kitab? Itu tidak. Wahyu Allah turun itu bersifat simai, kalam. Jadi firman Allah yang kemudian diterima oleh Nabi. Nanti di belakang baru kemudian sahabat atau murid-muridnya yang mencatat. Sebagaimana Quran pertama kali turun tidak dalam bentuk kitab atau buku yang kita pahami 30 juz begitu, tidak. Tapi Quran turun dari Allah berupa firman, berupa kalam, berupa perkataan. Itu simai yang Nabi dengar lewat malaikat yang disampaikan ke beliau, dan dalam rentang waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari atau 23 hari 23 tahun baru kemudian kumpulan-kumpulan itu menjadi satu dan lengkap, maka istilahnya disebut dengan kitab. Dan terjadi pembukuan pada masa Khalifah Abu Bakar, mengumpulkan semua suhuf-suhuf, lembaran yang berserakan dalam satu bundalan besar sampai kepada Khalifah Utsman bin Affan menjadi satu bundalan yang jauh lebih komplit. Kemudian distandarkan bacaannya dan jenis huruf atau tulisannya, maka muncul istilah mushaf Utsmani yang sampai sekarang di tangan kita itu disebut dengan mushaf Utsmani. Maka Allah mengatakan kami berikan kepada Musa itu Alkitab, sebuah kumpulan firman Allah yang isinya lengkap dengan syariat tertentu. Wa ja'alnahu hudan li Bani Israil, tapi Alkitab Taurat yang turun ke Nabi Musa itu hanya untuk Bani Israel.
Taurat itu dalam bahasa Ibrani Torah, itu artinya adalah perintah atau saran. Akan nanti dalam ajaran Nabi Musa oleh kalangan pengikut Nabi Musa itu disebut dengan 10 perintah Tuhan, the 10 commandment. Yang di Quran itu disebutkan pada surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 51 sampai dengan 56. Muatannya sama, yang dalam istilah karangan pengikut Musa yang belakangan mereka sebut dengan 10 perintah Tuhan. Jamaah rahimakumullah, bahwa kitab Taurat yang turun ke Nabi Musa itu hanya diperuntukkan bagi Bani Israel. Itu nanti bedanya dengan Al-Quran yang turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran yang turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila kafatan linnas, kepada semua manusia. Jadi Quran bukan hanya untuk orang Arab saja, di mana Nabi diutus oleh mereka, tapi untuk semua manusia. Makanya beliau diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, bukan rahmatan lil arabiyin, bukan rahmat bagi orang Arab saja. Itu sebabnya Quran yang beliau bawa itu menjadi petunjuk bagi semua manusia di permukaan bumi. Hatta alam itu selain manusia pun, termasuk jin, malaikat, itu alam. Berarti Quran itu menjadi petunjuk bagi semuanya. Jamaah rahimakumullah, Bani Israel itu satu istilah yang dinisbahkan kepada Nabi Yakub alaihissalam, anak atau putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Jadi kenapa Nabi Yakub disebut dengan Israel? Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yisrael. Isra itu kan sebagaimana kita bahas di ayat yang pertama, artinya perjalanan di malam hari. Nabi Yakub disebut dengan Israel karena beliau itu kalau malam tuh senang berjalan. Tapi jangan salah paham, Nabi Yakub itu berjalan malam bukan berjalan keluyuran ngelayap, dalam rangka memang untuk beribadah kepada Allah. Maka Isra itu artinya adalah hamba, abdun. Il itu artinya Allah. Berarti Israel artinya Abdullah, hamba Allah. Dalam bahasa Ibrani Yisrael konotasinya adalah hamba Allah yang memang berkelana untuk menuai peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mun kita malam berjalan, memang berjalan keluyuran ngelayap. Tapi makna Israel nisbah kepada Nabi Yakub alaihissalam adalah beliau tokoh yang memang peibadat dan sering malam dijadikan sebagai momen beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kaitannya kemarin. Kenapa di ayat pertama dikatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Asra, Isra artinya abdun, diperkuat dengan abduhu, abdihi, asra bi abdihi, dan lailan pada malam hari. Jamaah rahimakumullah, dari Yakub itu kan melahirkan tadi 12 anak dari istri yang keempat. Diulang-ulang istri yang keempat, artinya Nabi itu memang dicukup satu saja, Nabi. Nah, jangan dituruti kan sunnah Nabi bunyi, artinya mengkawan 2, 3, 4 itu Nabi. Kita lain, status kita lain, Nabi masalahnya. Ya, dan memang sejarahnya begitu. Para Nabi tidak ada yang istrinya satu, semuanya adalah minimal 4. Termasuk Nabi Yakub alaihissalam, dari istri keempat lahir 12 anak. Bayangkan aja, istri pertama berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 aja 12 selusin anak sudah. Nabi Yakub alaihissalam. Disitulah lahir turunannya yang disebut dengan Yahuda. Jadi di sana daripada Bunyamin, di sana daripada Lewi, kemudian di sana daripada Yusuf, itu ada namanya Yahuda. Nanti Yahuda di belakang itu membentuk komunitas tersendiri dan membentuk
paham atau agama tersendiri yang dinisbahkan kepada Yahuda, maka muncullah istilah Yahudi. Jadi Bani Israel Yahudi, turunan dari Yahuda, putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Jamaah rahimakumullah. Jadi Bani Israel anak turunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Taurat itu diturunkan kepada Bani Israel. Kawasan Bani Israel begitu luas ketika itu, termasuk Palestina. Artinya Palestina itu dah ada sejak awal sebelum lahirnya Yahudi, apalagi Yahudi Zionis. Karena zaman dulu ya, dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam dah ada kawasan dari turunan putra Nabi Ishak, Nabi Yakub alaihissalam yang disebut dengan kawasan Israel, termasuk Palestina. Demikian pula dengan Mesir. Jamaah rahimakumullah. Disitulah ada Yahuda yang nanti di belakang hari menimbulkan komunitas tertentu yang disebut dengan Yahudi, dengan agama yang mereka yakini. Karena Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa turun ke belakang sepeninggal Nabi Musa sudah mengalami perubahan besar. Dalam sejarah dikatakan ketika terjadi invasi Romawi, maka mereka lari kabur kemana-mana dan Taurat itu hilang. Taurat hilang. Ibnu Katsir mencatat itu dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim. Kitab Taurat Nabi Musa itu hilang. Lalu umat ini bingung, kita ini berpegang kemana? Kitab Taurat sudah tidak ada. Lalu muncullah provokator di situ. Kalau begitu kita bikin aja sudah, bikin seorang aja kitab. Maka dikatakan muncullah kitab buatan mereka sendiri. Konon itulah yang disebut dengan kitab Talmud. Jadi kitab tulisan tangan buatan mereka, dan mereka anggap sebagai wahyu sebagaimana turun ke Nabi Musa alaihissalam. Akibat buatan itulah kemudian banyak perubahan dalam isi yang dikandungnya. Maka Quran sudah mengatakan mereka telah merubah banyak ayat-ayat firman kudus itu dari tempat yang semula kepada tempat yang lain. Artinya mengalami perubahan. Yuharrifuna an mawadhihi, yuharrifunal kalima an mawadhihi atau mim ba'dihi. Jamaah rahimakumullah. Apa sesungguhnya isi dari kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, yang di Quran disebutkan pada surat Al-An'am, surat yang ke-6, 51 dan 56 itu, dan kemudian disebut oleh kalangan disebut dengan 10 perintah Tuhan, the 10 commandment. Yang paling prinsip adalah ajaran Taurat itu mengajarkan kepada umatnya, jangan kau sembah kecuali Allah, jangan kau sekutukan dia dengan berhala-berhala manapun, jangan kau buat patung-patung berhala sebagai sesembahan. Ini prinsip sama prinsip akidah, ketauhidan kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua sama dengan Quran. Allah tasyriku billah wa bil walidaini ihsana. Luar biasa Taurat Nabi Musa mengajarkan prinsip ketauhidan kepada Allah dan hormati kedua orang tua. Quran pun meneruskan itu. Jadi Taurat Nabi Musa diteruskan dan dilengkapi dengan kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, jangan mencuri. Sama tuh, as-sariq was-sariqah faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Jangan berzina, sama juga az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan minum, jangan mengambil hak orang lain, sama. Jamaah rahimakumullah. Tapi karena kemudian kitab Taurat itu jauh sepeninggal Nabi Musa, apalagi sampai ke Nabi Isa, rentang waktu Nabi Musa itu kan 1200 tahun sebelum kedatangan Nabi Isa, panjang 12 abad. Baru kemudian Nabi Isa diutus Allah dengan kitab Injilnya. Begitu banyak perubahan. Maka nanti muncullah kemudian Injil sepeninggal Nabi Isa, yang juga mengandung oleh Quran disebutkan banyak perubahan.
dan kita tidak bisa meyakini bahwa yang ada sekarang, mohon maaf, itu sama persis dengan yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Meskipun katanya muncul ditemukan di laut mati, itu adalah boleh jadi hanya merupakan catatan-catatan murid-murid beliau yang sebagian besar mungkin tidak persis sama, kalaupun ada itu sisa dari kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, makanya dikatakan alla tattakhidhu min duni wakila, jangan kau jadikan selain aku sebagai pemimpin. Sistem akidah, dan diperkuat pada surat Al-An'am 51-56 itu tentang prinsip ajaran Nabi Musa. Dzurriyyatan man hamalna ma'anu. Maka ini ayat yang ketiga. Di situ ada kalimat tersembunyi harfun nida, panggilan. Wahai zuriat, keturunan yang telah kami selamatkan bersama Nuh. Nuh itu kan punya anak. Nuh punya anak, ada Sam, ada Ham, ada Yapis, ada Yaksus, jadi 4 anak sidang. Ketika terjadi banjir besar, maka 80 umat Nabi Nuh itu disuruh naik ke kapal bahtera besar, karena Allah sudah mengisyaratkan akan datang bencana, musibah, azab Allah menimpa dengan banjir yang menenggelamkan seluruh isi kota yang ada ketika itu. 80 di situ termasuk anak beliau yang 4, ada Sam, Ham, Yapid, dan Yaksus. Dan kemudian terjadilah musibah besar dan mereka terselamatkan. Maka Allah mengatakan, wahai zuriat Nabi Nuh yang kami bawa bersama Nuh di kapal itu, apa isinya? Juga jangan kau jadikan aku sebagai pemimpin, wakil selain diriku, hanya aku, kata Allah, sama isi. Ar-Razi mengatakan ini bermaksud bukan hanya sebatas zuriat Nabi Nuh yang isinya ada 80 orang termasuk 4 putra Nabi Nuh, Sam, Ham, Yapid, dan Yaksus. Ini menunjukkan, kata Ar-Razi, ditujukan kepada semua pengikut orang-orang yang beriman kepada para nabi. Zurriyatan man hamalna ma'an. Bukankah zuriat Nabi Nuh yang ada sekarang ini adalah zuriat Nabi Nuh? Ketika terjadi tenggelam besar, banjir besar, ditenggelamkan semua manusia, bahkan dikatakan musnah, yang selamat hanya 80 orang, maka turun di satu dataran, dan dataran itu disebut dengan Samanin, 80 orang. Ada mengatakan di bukit di wilayah Turki Utara dekat Armenia, ada yang mengatakan di Yaman terdamparnya. Itu perbedaan pendapat. Quran hanya mengatakan bi Jud. Jud itu artinya bukit. Jud artinya bukit. Letaknya di mana? Para ulama, para ilmuwan berbeda pendapat. Bahkan ada yang mengatakan lebih kuat, bukit itu ada di Yaman, bukan di wilayah Turki yang disebut dengan Armenia, berbatasan dengan Armenia atau utara Irak. Jamaah rahimakumullah, putra Nabi Nuh itu yang kemudian begitu turun terselamatkan, itu kan hidup masing-masing, dan itulah yang kemudian menyebar di beberapa wilayah dan menjadi yang ras yang berbeda. Ada ras Eropa, ada ras Asia termasuk kita, ada ras yang lain. Ada 3 ras mewakili anak Sida itu. Dari Sam, Ham, dan Yafid, Yaksus tidak disebutkan. Sam itulah yang kemudian anak turunannya sampai ke kita menjadi ras Asia nih. Makanya sama nih. Asia itu kan sama kurang lebih saja. Indonesia, Cina masuk. Tapi yang lain-lain seperti Ham, ras Ham itu bubuhan yang hitam-hitam, bubuhan Afrika Selatan, bubuhan Nigeria. Lalu ada juga bagian Eropa dari turunan Yapis.
buah-buahan Eropa. Itu merupakan perkembangbiakan dari turunan Nabi Nuh. Maka kata Ar-Razi, ayat atau klausa zurriyata man hamalna ma'an Nuh itu menduduki makna sama dengan ya ayyuhan nas. Quran menyebutkan wahai zuriat Nabi Nuh, tapi maknanya wahai manusia. Karena manusia yang ada sekarang adalah perkembangbiakan dari keturunan Nabi Nuh, dan kita adalah keturunan dari putra Nabi Nuh bernama Sam. Dalam bahasa Eropa disebut dengan Sem. Makanya bahasa yang paling berkembang ialah bahasa Semitik. Itu dari putra beliau bernama Sam bin Nuh bin Lamik. Jamaah rahimakumullah, Allah kemudian menggambarkan Nuh itu siapa? Innahu kana abdan syakur. Nabi Nuh itu adalah hamba Allah yang rajin dan pandai bersyukur. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau, senantiasa bersyukur kepada Allah. Dikatakan dalam riwayat, habis makan Nabi Nuh berdoa dengan doa makan. Habis minum berdoa dengan doa habis minum. Sebagaimana yang kita baca, yang kita hafal, itu merupakan bacaan Nabi Nuh alaihissalam, meskipun ada sedikit perbedaan kata. Termasuk ketika beliau bersyukur dengan keselamatan dari musibah besar berupa banjir. Maka dengan kerajinan beliau senantiasa bersyukur kepada Allah, maka Allah menyebutkan innahu kana abdan syakura. Dia Nabi Nuh adalah hamba Allah yang pandai dan rajin bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka ayat yang kedua ketiga ini merupakan gambaran tentang keutamaan, kelebihan Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat yang diberikan kepadanya, dan kita mengimani Taurat yang turun ke Nabi Musa dengan ajaran-ajarannya yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan. Demikian pula dengan prinsip bagaimana kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur sebagaimana Nuh alaihissalam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.